Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu ala sunufi ni'amih, wa ashkuruhu ala khairil qadari wa syarrih, wa astaziduhu min jazili ataihi wa birrih. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man awjadahu ba'da adami, wa amtazaja tauhiduhu bilahmihi wa damih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min bariyatihi al-makhsusu bi wahyihi wa risalatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mufina bi aqdi zimmatihi wa imanih. Amma ba'da, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. وقال أيضا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ila akhiri. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah henti memberikan kita nikmatnya. Begitupun tutur kata indah, kita senantiasa membasahi bibir kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Kita basahi bibir kita semata-mata untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salawat dan salam kepada penghulu alam, Nabi akhir zaman, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aujabana bi syafaatil uzma. Ya Allah, jadikanlah hamba semua umat Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah, yang mencontoh suri tauladan kepada Nabi Muhammad, yang dan wajib berhak bagi kami ya Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Karuniakanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selaku umat Islam yang menjadi mercusuar kebaikan, akhlak yang mulia bagi seluruh dunia, yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, hendaklah kita benar-benar komitmen dengan syariat Islam yang sebenarnya. Syariat yang mengajarkan kita menjadi manusia yang sejati,
manusia yang bisa menjaga hubungan baik kepada manusia itu sendiri atau juga kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan vertikal atau hubungan horizontal. Hubungan kita kepada Allah atau juga hubungan kepada manusia. Jarang sekali syariat dari agama-agama lain yang mengatur seperti syariat Islam yang sempurna, yang istimewa. Oleh karena itu, kita harus mempunyai identitas yang kuat, yaitu menyandang syariat Islam. Dari berpakaian, Islam sudah mengatur. Bagaimana cara makan, Islam sudah memberikan tuntunannya. Bagaimana cara minum pun, semuanya itu kalau kita jalankan syariat yang sebaik-baiknya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 24 jam kehidupan kita semata-mata untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk beribadah. Berpakaian pun bisa nggak untuk beribadah? Itu adalah syariat. Ibadah ada nilainya di sisi Allah yang sangat luar biasa. Islam sudah mengatur begitu. Meskipun walibasut taqwa, pakaian ketakwaan adalah pakaian yang terbaik. Walibasut taqwa, pakaian ketakwaan, zalika khair, itulah yang terbaik. Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, itu adalah libasut taqwa. Kita selaku umat manusia yang menilai secara zahir, ya, az-zawahir, nahnu nanzuru biz-zawahir wa annallaha yanzuru bis-sarair. Kita melihat hanya yang kelihatan dengan panca indera, sementara yang tidak kelihatan Allah yang melihatnya. Mana yang kelihatan? Pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, albisu atau ilbasu albayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Ini hadis dari Imam An-Nasa'i radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilbasu albayad, kenakanlah pakaian yang berwarna putih. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha atharu wa atyab, sebab ia lebih suci dan lebih baik. Dan jangan lupa, pakaian yang terbaik buat kita dunia dan akhirat adalah kafan. Kafan itu berwarna putih. Kafanilah mayat-mayatmu dengannya atau dengan yang berwarna putih. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memakai pakaian yang berwarna putih, terutama pada hari Jumat, itu hukumnya sunnah, atau pada acara-acara yang baik. Sebaik-baik pakaian adalah putih, kecuali pada hari raya, sebab saat itu lebih baik memakai pakaian yang baru, yang berwarna-warni, menandakan apa? Hati kita gembira, menyambut kemenangan yang sejati umat Islam. Berpakaian yang baru, berpakaian yang berwarna-warni, yang bercorak-corak, menandakan itu menjadi syiar kegembiraan dan kemenangan umat Islam ketika hari raya. Nah, sobatku yang Allah sayangi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Barra bin Azib bahwa beliau berkata, aku pernah melihat postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pendek dan juga tidak pula terlalu tinggi. Kata beliau nih yang pernah melihat postur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi bayangan buat kita, rasa rindu buat kita, kapan kita bersua sama Rasulullah. Kemudian kata beliau, kata Barra bin Azib, aku pernah melihat beliau menggunakan pakaian berwarna merah, dan aku belum pernah melihat pakaian sebaik yang dikenakan beliau saat itu. Muttafaq alaih hadisnya. Jadi pernah Rasulullah berpakaian warna merah sekali-kali, tapi yang Rasulullah suka adalah berpakaian warna putih. Ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu ini hadis muttafaq alaih juga. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di kota Mekah. Ketika itu beliau di daerah namanya Abtoh.
di dalam kemah yang berwarna merah dan terbuat dari kulit yang telah disamak. Kemudian Bilal bin Rabah keluar dengan membawa air wudhu sehingga para sahabat memperebutkannya. Jadi hadis ini mengatakan air wudhu bekas Rasulullah SAW para sahabat memperebutkannya. Berarti jadi ini menjadi kias. Kiasnya apa? Ulama-ulama yang menjadi penerus para nabi. Saya dulu sering tuh ketika saya mengaji kepada Allahairham Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kepada Allahairham Kiai Haji Nur Ali, Allahairham Kiai Haji, banyak dah. Yang paling saya incar pertama kali adalah bekas minumnya. Saya incar tuh, saya duduk paling depan, beliau setelah ceramah, saya ambil air minumnya, saya bilang tabarukan, ya guru, tabarukan. Saya minum airnya, mudah-mudahan jadi berkah. Ini sandarannya nih, bahwa air bekas wudhunya Rasulullah SAW diperebutkan oleh para sahabat, ya, gitu. Jadi bunyi hadisnya, fakharaja Bilalun biwudhuhi famin nadihin wa min nailin, gitu. Semuanya diperebutan tuh. Lalu Nabi SAW keluar, fakharajan Nabi SAW, sehingga para sahabat ketika itu melihat bahwa beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Seakan-akan aku dapat melihat putihnya betis beliau dan berwudu. Setelah itu Bilal bin Rabah azan dan aku melihat mulutnya bergerak menengok ke kanan dan ke kiri karena waktu itu jaraknya cukup jauh sambil mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian sebatang kayu ditancapkan dan beliau maju untuk mendirikan sholat. Nah sobatku, ini Rasulullah SAW ketika itu berpakaian warna merah. Jadi pertama putih yang Rasulullah suka, yang kedua merah, berdasarkan hadis yang sahih muttafaq alaih. Nah sobatku, jadi diperbolehkannya laki-laki memakai pakaian berwarna merah dan diperbolehkan mengambil berkah dari sisa orang-orang soleh. Karena berdasarkan hadis muttafaq alaih, ini hadis Bukhari Muslim, ini sangat kuat dan sahih hadisnya. Anjuran bagi seorang muazin, ya seorang muazin, karena dilihat dari hadis ini, kalau kita kan azan tuh Allahu Akbar terus sampai asyhadu an la ilaha illallah, belok ya, nengok ke kanan. Ini dasarnya. Ya, ketika Bilal bin Rabah azan, beliau menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan azan tersebut. Ada batasan-batasannya, ya. Dan juga diperbolehkannya menjadi dasar hukum untuk sholat di lapangan. Boleh ini, ya, bukan hanya di masjid, bukan hanya di mushola, tapi sholat di lapangan. Ra'aitu Rasulullah SAW saubani akhdoroni. Ada juga sahabat di antara Rasulullah SAW pernah melihat, aku melihat Rasulullah SAW mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Ini dari Abu Rimsah, Rif'ah dan At-Tamimi, ya, Rif'ah At-Tamimi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Ada juga pernah Rasulullah SAW dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatu sauda. Rasulullah pernah memakai sorban berwarna hitam. Ini hadis juga yang sahih riwayat Imam Muslim. Pernah Rasulullah alaihi imamatun sauda qad auha tarfaiha baina katifaihi. Jadi Rasulullah SAW mengenakan sorban warna hitam. Beliau menjulurkan kedua ujungnya ke pundak beliau. Jadi kalau kita berpakaian pakai sorban tuh, jadi ada ujungnya. Jadi ujungnya yang menjuntai ke pundak kita. Itu sunnah hukumnya. Jadi diperbolehkannya mengenakan pakaian berwarna hitam. Para ulama mengatakan dianjurkan mengenakan serban berwarna hitam ketika mendapat kemenangan melawan musuh. Ini diantara rangkaian hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada juga bahwa Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an, kufina Rasulullah SAW fi salasati asyabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya, ini sabda Rasulullah yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW ini dikafani dengan 3 lapis kain putih dan sahul. Apa itu sahul? Sahul adalah nama sebuah desa di Yaman, ya. Jadi kain kafan itu dari sahul yang bersumber
dari daerah Sahul di daerah Yaman yang terbuat dari kapas, tidak mengenakan gomis dan tidak pula mengenakan sorban. Hadis muttafaq alaih. Ini Islam mengatur dalam berpakaian sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan ragu-ragu tuh bahwa semuanya itu adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikuti. Tapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa zalika khair. Sekali lagi, bukan pakaian yang mahal, bukan hanya pakaian yang indah, tapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan kita. Baik, kita akhiri dengan doa. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.